Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan pelajaran kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang saat ini kita masuk pada pelajaran atau hadis yang ke-19. Kita bacakan terlebih dahulu, nanti kita sampaikan penjelasan tentang hadis ke-19 ini. Al-hadits at-tasi' asyar, inayatullah wa hifzuhu. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah law istama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'at al-aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa fi riwayatil ghair lit-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna nasra ma'as sabr wa annal faraj ma'al qarbi wa anna ma'al usri yusra. Hadis ke-19 dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau berkata, saya di belakang Nabi pada suatu hari dan beliau bersabda, "Nak, aku akan mengajarimu beberapa hal atau mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Dan bila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya jika semua umat bersatu padu untuk memberikanmu kemanfaatan, maka niscaya mereka tidak akan mampu memberikan kemanfaatan tersebut kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga jika mereka atau semua umat bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan atau ditakdirkan Allah kepadamu. Telah diangkat pena-pena dan telah mengering lembaran-lembaran, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam redaksi lain juga masih dari Tirmidzi, jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapatinya di depanmu atau di hadapanmu. Kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesenangan, dalam kelapangan. Niscaya Allah akan mengenalimu di dalam kesempitan. Ketahuilah apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan senantiasa membersamai kesabaran dan kemudahan mengiringi cobaan, dan sesungguhnya kemudahan
senantiasa mengiringi kesulitan. Beberapa faedah yang akan kami sampaikan sesuai dengan atau dari hadis ke-19 ini sebagai berikut. Bersikap ramah kepada anak-anak ya saat akan mengajari mereka. Hadis ini juga berisi tentang kebaikan metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan sesuatu, yaitu menyampaikan mukaddimah atau pembukaan terlebih dahulu, baru setelah itu masuk pada pokok ajarannya. Hadis ini menggambarkan betapa seorang Ibnu Abbas, seorang anak Ibnu Abbas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya sebagai seorang anak yang mampu, karena beliau langsung memberikan nasihat atau wasiat kepada Ibnu Abbas secara langsung. Hadis ini merupakan juga nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi dan senantiasa untuk taat kepadanya, yaitu menjaga agamanya sesuai dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya. Balasan suatu amal sesuai dengan jenis amalnya. Siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun menjaganya. Begitu juga sebaliknya, siapa yang tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya. Hadis ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 7, yaitu in tansurullaha yansurkum. Jika kalian semua menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Penjagaan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan, penguatan, dan Dia senantiasa mencukupi hambanya yang menjaga hak-hak Allah. Keutamaan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ketaatan dan ketakwaan dalam keadaan baik atau dalam keadaan sehat atau dalam keadaan aman dan sejahtera. Sesungguhnya orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lapang, maka Allah akan menjaganya dari hal-hal yang dibencinya dan memudahkan urusannya yang pelik atau yang sulit. Tauhid tercapai dengan cara menggantungkan semua kebutuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak kepada makhluknya, atau dengan meninggalkan makhluknya dalam hal permintaan, meminta pertolongan, karena semuanya itu hanya Allah lah yang mampu mewujudkannya. Bahwa apa yang terjadi, baik itu keburukan ataupun kebaikan, semuanya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa makhluk tidak akan mampu untuk mengubah takdir dari apa yang sudah termaktub di dalam Lauh Mahfuz. Penetapan sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa, baik itu kebaikan ataupun keburukan, tidak keluar dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajibnya bertauhid dalam hal khauf, dalam hal roja, dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya apa yang menimpa seseorang pasti tidak luput darinya, dan apa yang luput darinya tidak akan menimpanya juga. Apa-apa yang terjadi adalah merupakan takdir yang sudah ditentukan, dan apa-apa yang luput pun juga sudah ditakdirkan. Dianjurkan untuk bersabar, karena sabar adalah modal utama untuk meraih kemenangan. Merupakan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lutfullah kepada para hambanya, yaitu dengan cara menganugerahkan kelapangan setelah diuji dengan kesempitan,
memberikan nikmat kemudahan setelah diuji dengan kesulitan. Segala apa yang ada di alam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, yaitu pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Hadis ini juga merupakan petunjuk untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan menanti anugerahnya berupa kelapangan dan kemudahan setelah adanya kesempitan dan kesulitan, dan yang terpenting adalah agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada hambanya berupa kemenangan atau keuntungan sesudah bersabar, dan dengan kelapangan setelah kesulitan, dan dengan kemudahan setelah ada kesulitan, bahkan kemudahan-kemudahan yang banyak. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah suatu musibah yang terjadi. Subhanallah, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.